A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Aduh, napasnya agak kuat ya. Jadi saudara sekalian, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, saya tidak bosan-bosan untuk menganjurkan kepada saudara sekalian untuk berusaha menghafalkan ayat demi ayat yang sudah disampaikan di majelis ini ya, yang saat ini sedang mempelajari surah Al-Insan yang diawali dengan kalimat seperti ini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Yang kalau dibahas secara bahasa, kata demi kata, kata-kata hal itu, ini kata-kata hal ini kata ulama, ahli bahasa dan ahli tafsir, fiha pada dia, padanya, pada kata hal ini, wajhani, ada dua arah, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari kedua pendapat itu, annaha, bahwa dia, kata hal ini, bimakna, maknanya atau bimakna dengan makna qad, sungguh ya, itu sudah disampaikan kemarin. Wasani, dan yang kedua menurut ulama yang lainnya, anna ha, bahwasanya kata hal ini, annaha, bahwa kata hal ini adalah al-istifham, kata tanya ya, yang maksudnya litakrir wa taubih, untuk mengolok-olok gitu loh. Untuk Allah mengolok-olok orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an gitu. Apa namanya? Terus hal ata, kata ata, kalau halnya adalah huruf ya, huruf istifham, huruf atau kata tanya,
Nah, kalau ata, kata ata ini adalah fi'lun madin, fi'il madi, kata kerja lampau. Jadi hal ata maksudnya berarti sungguh telah datang, apakah belum datang, padahal sudah datang. Tidakkah sudah datang? Iya, sudah datang. Ya, apa yang sudah datang? Ya, ini nanti di belakang, ya. Sudah datang kemana? Alal insan, kepada manusia. Kata ala ini adalah huruf jar. Huruf jar, kalau orang-orang pesantren biasa ngomong huruf jar. Huruf jar wa majrur, dan ini adalah majrur. Kalau ini jar, huruf jar, ini isim majrur. Ya, jarun wa majrurun. Ini kata alal insan adalah susunan kalimat yang biasa disebut jar wa majrun, yang muta'alliqani, kedua kata ini berhubungan atau bergantung atau berhubungan bi dengan kata ata. Jadi telah kepada manusia apa ya, yang kepada manusia itu apa? Ya kayak telah datang itu tadi, telah datang kepada manusia. Apa yang datang? Hinun. Nah, hinun ini adalah fa'ilun, ini adalah pelakunya, pelaku dari pekerjaan telah datang. Hal ata, sungguh telah datang, alal insani, kepada manusia. Apa yang sudah datang? Hinun. Nah, ini tuh fa'ilun, dia fa'il. Ini adalah kata yang pelakunya, pelaku dari datang tadi. Karena dia fa'il maka bentuknya marfu'un, dia kata yang berhuruf akhir dhammah atau dhammatain, marfu'un. Nah, atau dikatakan juga, bisa dikatakan juga kata-kata hinun ini fa'ilun marfu'un begitu saja, atau fa'ilu ata, dia adalah fa'il dari kata ata. Fa'il, pelaku dari kata ata yang artinya telah datang. Jadi telah datang kepada manusia hinun, satu masa yang minad dahri, dari masa yang panjang. Nah, minad dahri juga sama, susunan ini adalah ini jar, ini majrur, ini huruf jar, ini isim majrur. Jarun wa majrurun. Muta'alliqan, kedua susunan kata ini bergantung, berhubungan bimahdzufin, dengan sesuatu yang tersembunyi. Nah, apa itu yang tersembunyi? Sifatun, satu sifat, atau naktun, satu sifat yang tersembunyi, li, bagi hinun, kata hinun. Minad dahri adalah berhubungan dengan kata yang disembunyikan dari kata hinun itu. Nah, minad dahri, ya ini minad dahri, apanya minad dahri? Ya hinun itu tadi, hinun minad dahri. Di sini tidak ditampakkan lagi kata-kata hinun hinun karena sudah disebut di depannya kan. Hal ata alal insani hinun minad dahri itu. Terus dikatakan sampai di sini kata-kata hinun minad dahri wal jumlatu ibtidaiyatu, wal jumlatu ibtidaiyatun, ya. Kalimat tersebut adalah kalimat kalimat jumlah satunya fi'liyah itu ismiyah. Nah, jumlah ismiyah atau jumlah ibtidaiyah, sama kata-kata ibtidaiyah dengan ismiyah itu kata itu sama. Yang dalam i'rabnya la mahalalah, tidak ada tempat bagi kalimat ini. I'rabnya apa? Itu enggak ada i'rabnya gitu ya. Hal ata 'alal insani minad dahri lam yakun. Lam, kata lam ini harfu nafyin, ya, huruf nafi. Ada yang mengatakan huruf qalb, ada yang mengatakan huruf jazm. Ya, pokoknya kata lam artinya tidak. Tidak apa? Yakun. Nah, kata yakun ini juga sama. Ini fi'lun mudhari'un naqisun. Fi'lu mudhari'in naqisin. Fi'il mudhari' naqis. Apa itu fi'il mudhari' naqis? Itu nanti dalam ilmu shorof. Ini saya ngomong begini untuk yang paham. Sampai enggak paham menengok aja, diam aja. Diam aja sudah. Tidur sudah kalau perlu sudah, ya. Ya, ini saya sampaikan ini bagi yang
memerlukan keterangan ini ya. Lam yakun, tidak ada, kata yakun adalah fi'il mudhari nakis majzum yang dijazm, asalnya yakunu asalnya, tapi menjadi yakun. Kenapa? Karena didahului dengan kata lam. Makanya baca Al-Quran tidak boleh salah. Kalau sampai baca lam yakunu, salah itu. Lam yakun gitu yang benar ya. Karena apa? Ya karena ada huruf lam, maka kata kerja di belakangnya ini berubah, yang asalnya yakunu berubah menjadi yakun gitu saja. Ya, lam yakun, ini yakun adalah fi'lun mudhari'un, fi'lun mudhari'in nakisin, fi'il mudhari' nakis majzumin yang dijazm bi lam, dengan huruf lam di depannya ini. Terus wa ismuha, sekaligus di dalam kata yakun adalah ada isim kananya, isim yakunnya yang mustatirun, tersembunyi, takdiruhu yang secara yang takdirnya, ketetapannya adalah isim yang tersembunyi dari yakun adalah huwa. Jadi lam yakun huwa gitu. Tidaklah ada dia si manusia tadi syai'an, sesuatu. Syai'an ini apa? Dalam kalimat kedua sebagai apa? Ini khobaru kana, khobarnya kana, atau khobaru yakun, khobar dari yakun. Apa itu khobar dari yakun? Tak ngerti sampai kalau enggak belajar ilmu nahwu. Ya itu pelajaran ilmu nahwu. Ya sampai enggak paham jadi sudah biarin aja. Usah apa-apa, orang ngerti ku enggak apa-apa. Ya, yang penting yang pengertiannya pertama sudah. Lam yakun syai'am madzkura. Ya, manusia belum menjadi sesuatu yang disebut. Ya, ini kata-kata madzkurun adalah na'tun. Ini sebagai kata sifat dari manusia tadi, atau na'tun atau sifatun. Kata sifat bagi manusia. Wal jumlatu, dan kalimat lam yakun syai'am madzkura itu adalah bentuk kalimat yang merupakan hal. Wal jumlatu halun, dan kalimat itu adalah kalimat yang berupa keadaan dari manusia. Bahwa manusia itu keadaannya dulu pernah, semua manusia pernah menjadi sesuatu yang belum pernah disebut gitu. Pada ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nah, ini juga sama. Ini kita preteli, kita oncei, kita kupas satu demi satu dari setiap kata dalam Al-Quran dari sudut pandang, dari sudut bahasa. Ini untuk yang belajar nahwu dan sorof. Kalau belum pernah belajar nahwu dan sorof ya nggak paham. Dulu saya juga nggak ngerti Pak, nggak ngerti saya bisa menerjemahkan bisa. Tapi ketika ditanya inna ini apa, nggak tahu aku. Kata inna yang artinya sesungguhnya kami, ini apa ini dalam bahasa itu, dalam tata bahasa Arab ini disebut apa? Disebut inna, kalimat inna adalah in wasmuha. Kata inna adalah huruf in dan isimnya in. Makanya bacanya harus panjang. Inna ada dua huruf ini, ada dua kata. Yang pertama in, yang kedua na, panjang. Makanya bacanya harus mendengung. Inna, enggak boleh inna, enggak boleh. Nun ketemu nun mendengung. Nah, itu namanya bacaan ilmu tajwid, ada lagi namanya itu. Asalkan enggak hafal, enggak tahu namanya enggak apa-apa, yang penting mempraktekannya benar gitu loh. Ya. Jadi inna itu inna in wa ismuha, dan isim inna. Kemudian khalaqna, kata-kata khalaqna ini adalah fi'lu madin, kata kerja lampau. Wa fa'iluhu, dan pelakunya. Kata khalaqna dari kata khalaqa dengan na, begitu asalnya. Tapi berubah menjadi, digabung menjadi khalaqna, bukan lagi khalaqona, enggak boleh. Khalaqna begitu. Ya, karena sudah merupakan susunan kalimat yang berupa kata kerja dan pelakunya. Kata kerjanya khalaqa, pelakunya na, nahnu, kami, Allah. Allah telah menciptakan.
Inna sesungguhnya kami Allah itu ya. Khalaqana kami Allah telah menciptakan apa? Al insana manusia itu. Al insan ini dalam tata bahasa Arab dalam ilmu nahwu disebut maf'ul, maf'ulahu, maf'uluhu, maf'ulnya. Maf'ul atau objek dari perbuatan khalaqa. Allah sebagai subjeknya, pelakunya yang menciptakan, lah yang diciptakan disebut objek. Objeknya apa? Al-insan manusia. Makanya al-insan disebut maf'uluhu, maf'ulnya. Atau maf'ulun bih, merupakan maf'ul bih gitu. Wal jumlatul fi'liyah dan kalimat jumlah fi'liyah. Jadi enggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jumlah fi'liyah itu apa? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia enggak ada. Ya pokoknya jumlah fi'liyah itu aja. Kalimat yang didahului dengan fi'il, kata kerja. Itu namanya jumlah fi'liyah. Ada lawannya ada jumlah ismiyah atau jumlah ibtidaiyah. Kalimat yang didahului dengan isim atau kalimat yang didahului dengan mubtada. Itu ya, itu maf'ulun bih wal jumlatul fi'liyah adalah khobaru inna. Jadi kalimat khalaqnal insan ini merupakan khobar dari inna ini tadi. Kalau isimnya inna, khobarnya inna khalaqnal insan. Mudeng porambuh ya. Ya, kami telah menciptakan manusia min nutfatin. Kata-kata min nutfatin yang artinya dari setetes mani ini adalah bentuk susunan jarun wa majrurun. Jar dan majrur. Jarnya itu min, ini huruf jar. Dalam bahasa Arab itu huruf ada macam-macam. Ada 90 lebih itu. Itu dan masing-masing huruf itu ada sebutannya, ada namanya. Ya, ada huruf inna, ada huruf jar, ada huruf macam-macam lah, ya. Aku sendiri enggak hafal. Tapi kalau sudah ketemu baru bisa bilang ya. Jadi min itu adalah huruf jar, nutfatin adalah isim majrur. Jadi min nutfatin susunan jarun wa majrurun, jar dan majrur yang muta'alliqon. Kedua kata ini berhubungan bil fi'li dengan kata kerja khalaqna. Jadi min nutfatin dari setetes mani. Ini berhubungan dengan apa? Dengan kalimat kami telah menciptakan manusia dari setetes mani amsyajin. Nah, amsyad ini adalah na'tun atau sifatun. Ini kata sifat. Amsyajin. Kata sifat. Jadi sifat manusia itu terbuat dari air mani yang bercampur, yang tercampur. Nah, makanya dikatakan amsad dengan na'tun atau sifatun, kata sifat li untuk nutfatin, kata nutfah yang disebut di atas tadi. Atau bisa juga disebut badal min nutfah dari kata nutfah. Badal artinya kata ganti. Jadi inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Terus kalimat baru lagi nabtalihi. Ini adalah susunan kalimat kata-kata nabtalihi. Ini kalau dikupas, ini kata nabtalihi ini adalah berupa fi'lun mudhari'un wa maf'uluhu wal fa'ilu mustatirun. Tuh, ini kata nabtalihi berasal dari adalah satu kata yang terdiri dari fi'lun, fi'il kata kerja, mudhari'un, mudhari' kata kerja yang berlaku sekarang atau kata kerja untuk yang akan datang, kata kerja untuk yang sekarang sedang kita kerjakan, atau kata kerja untuk yang akan kita kerjakan. Itu dipakai fi'il mudhari yang dalam bahasa Indonesia enggak ada. Adanya dalam bahasa Inggris ada. Ya, dalam bahasa Inggris itu present continuous tense ya. Kalau fi'il madhi past tense gitu ya. Jadi nabtalihi itu dari fi'lun mudhari wa maf'uluhu wal fa'il ya, dari kata kerja lah yang berlaku sekarang atau akan datang, dan yang dikerjai yang merupakan objeknya, wal fa'ilu dan pelakunya yang mustatirun di sini disembunyikan, yaitu
ada dalam kata na ini. Nah ini siapa? Nah ini Allah. Tidak disebut kata Allah sini, ya. Tapi nabtalihi, kami mengujinya, ya. Wal jumlatu, dan kalimat nabtalihi itu merupakan kalimat yang merupakan halun, kalimat tapi merupakan keadaan dari si manusia yang sudah diciptakan oleh Allah. Tujuannya diciptakan manusia itu oleh Allah adalah untuk diuji. Jadi mau nggak mau kita setiap hari harus menghadapi ujian. Tiap hari selalu akan ada ujian menghadap kepada kita. Ya. Dan itu nggak bisa kita duga-duga. Makanya kita minta kepada Allah kesabaran. Ya. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Misalnya begitu. Allahumma inni as'aluka apa gitu ya. Nah, terus faja'alnahu, lalu kami jadikan dia. Ini kata-kata faja'alnahu tadi dari fa. Ini alfa'u, kata fa ini disebut alfa. Alfa'u, fa. Fa ini fa apa? Atifah. Fa atof, fa huruf atof. Itu ya. Faja'alnahu, ini dihapus saja, enggak usah pakai wah ya. Jadi faja'alnahu, kalau fa-nya ada fa atof, huruf atof, ja'alnahu ini merupakan madin wa fa'iluhu atau fi'lun madin. Ini kurang nih, maksudnya fi'lun madin wa fa'iluhu. Terus wa maf'uluhu juga, fa'ilnya adalah na, maf'ulnya adalah hu. Nah, atau bisa juga dikatakan maf'ul, ini kata-kata na, kata-kata hu ini adalah maf'ulun bih al awal, maf'ulun bihil awal, maf'ul bih awal, maf'ul bih objek yang pertama. Sedangkan sami'an ini adalah halun, keadaan minal maf'uli bih, dari maf'ul ini tadi, dari kata hu. Keadaan dari hu manusia ini tadi, dia sami'an, dia bisa mendengar keadaannya. Atau dia sami'an disebut juga kalau ini maf'ul awal, sami'an ini maf'ul tsani. Ini maf'ulun bih tsanin. Maf'ulun bih tsanin, maf'ul bih yang kedua. Terus basiron. Basiron ini juga bisa dikatakan sebagai hal minal maf'ul, ya, atau halun tsaniyatin, keadaan yang kedua. Sifatnya manusia adalah pertama bisa mendengar, oleh Allah dibikin bisa mendengar. Yang kedua, sifat yang kedua bisa melihat. Kecuali yang budek. Yang budek beneran atau yang dibudekkan oleh Allah. Sebenarnya dia enggak budek, enggak tuli, tapi oleh Allah dibikin tuli. Sehingga dia diajari Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an enggak bisa masuk dalam hatinya. Karena dibikin tuli oleh Allah. Tuh, enggak paham pada Al-Qur'an. Ya, kemudian ini basiron ini juga merupakan sifatun, sama-sama selain merupakan keadaan yang kedua, juga merupakan sifat dari manusia tadi. Wal jumlatu, sedangkan kalimat sami'an basiron itu maktufah, diatofkan, dihubungkan ala kepada ma qablaha, kalimat yang sebelumnya. Kalimat lengkapnya kan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nah, gitu aja aku bisa terangkannya. Kalau diteruskan ini, Pak, kalau enggak sabar lewati aja Ustaz, enggak paham aku, enggak pernah, enggak ngerti aku, ya sudah kita lewati aja kalau begitu. Kita lewati aja ya. Kita kemarin sampai di sini. Mana ya? Mana ini? Sifat orang-orang yang baik-baik itu kan oleh Allah sebut pada ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yufuna, mereka selalu menyempurnakan, melaksanakan dengan sempurna bin nadri, terhadap nadar itu. Perhatikan ini,
kalimatnya berbunyi yufuna bin nadri. Mereka orang-orang yang baik-baik itu ciri-cirinya selain nanti di akhirat mereka akan yasrobuna, ya, mereka akan yasrobuna apa tuh? Mingka sing kana mizajuha kafuro. Ini loh, ayat yang kelima itu loh. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang baik-baik itu nanti di akhirat pertama mereka akan bisa minum dari air yang ada di gelas, ya, yang air itu sebetulnya khamr tapi tidak memabukkan. Dulu waktu di dunia manusia suka minum khamr padahal dilarang. Di dunia dilarang minum khamr. Nanti kamu boleh minum khamr di akhirat. Tapi sifat buruk dari khamr sudah dihilangkan oleh Allah. Saudara tahu yang namanya khamr, kenapa orang suka pakai narkoba? Karena narkoba itu efek bagusnya itu ada. Efek yang baik dalam narkoba itu ada. Bikin badan jadi segar. Yang loyo itu jadi semangat. Itu karena narkoba. Bisa. Tapi dilarang oleh Allah. Nanti di akhirat baru kamu boleh minum yang seperti narkoba tadi, khamr, nama dalam Al-Qur'an bukan kata narkoba tapi khamr, sesuatu yang bikin orang bisa mabuk gitu. Ya itu. Ya. Nah, nanti di akhirat orang-orang yang baik-baik tidak minum minuman yang terbuat dari air yang sangat panas, tapi yang berasal dari air yang ada dalam gelas yang kana mizajuha kafuro, adalah campurannya berupa kafur. Kafur yang ada di surga sana, bukan kafur yang ada di dunia ini. Terus yang ayat 6 tadi berbunyi aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Udah ya. Terus yang ketujuh, sifat yang kedua orang yang baik-baik adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Nih, yufuna bin nadri, mereka selalu menunaikan dengan sempurna terhadap nadar itu. Hada ini min sifatihim fid dunya, adalah dari sifat mereka di dunia. Aik, yaitu kanu, mereka orang baik-baik itu waktu di dunia adalah fid dunya, waktu di dunia kanu mereka adalah fid dunya, waktu di dunia kadalika, seperti itu sifatnya. Sifatnya apa? Yaitu aroda, Allah maksudkan yufuna, mereka orang yang baik-baik adalah mereka yang suka menunaikan bima, terhadap apa yang faradallahu alaihim, Allah wajibkan kepada mereka. Jadi pengertian menunaikan nazar, yufuna bin nadri, mereka selalu menunaikan nazar, itu tafsirnya bukan hanya menunaikan, kalau bernazar kemudian memenuhi nazarnya, bukan hanya itu. Tapi ada pengertian lain, yaitu orang-orang yang baik-baik itu waktu di dunia mereka menunaikan nazar mereka, maksudnya mereka menunaikan dengan sempurna apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Minas sholati, berupa sholat, wa zakati dan zakat, wa saumi dan puasa, wal haji dan haji, wal umrah dan umrah, wa ghairiha dan lainnya, minal wajibat, dari yang wajib-wajib gitu loh ya. Ini juga sudah diterangkan. Nah, yang ini belum dibacakan hadisnya. Bahwa ada sebuah hadis yang berbicara tentang nazar yang oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ditulis hadis ini. Ana Aisyata, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah istri Nabi, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW pernah bersabda, man nazar, barang siapa bernazar, ayyuti Allah, untuk mentaati Allah, fal yuti'hu, maka taatilah dia, taatilah Allah. Wa man nazara, dan siapa yang bernazar, ayyasiyallaha, untuk mendurhakai Allah, fala ya'sihi, maka jangan laksanakan nazar itu, jangan dia mendurhakai Allah.
Jadi kita hanya boleh bernadar dengan nadar yang baik. Nadar itu contohnya begini loh. Nanti kalau saya sembuh dari sakit ya Allah. Atau ngomong sama orang, kalau saya sembuh dari sakit nanti saya akan sedekah 100 ekor kambing. Wah, yang tiap minggu disembelih di Masjid Nurul Hidayah setiap hari Jumat untuk makan bareng. Misalnya begitu. Kalau sembuh betul sampai laksanakan tuh nazar itu. Beli 100 ekor kambing. Tiap hari Jumat sembelih. Makan di hari Jumat. Dimakan oleh seluruh jamaah yang terdiri dari ada orang miskinnya, ada orang kayanya. Itu misalnya begitu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka silakan dia laksanakan nadar itu. Tapi siapa yang bernadar untuk mendurhakai Allah, jangan laksanakan nadar itu. Tuh, ya ini hadis ini diriwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan lain-lainnya. Bukhari juga ikut meriwayatkannya. Nah, ini berhubungan dengan kata yufuna bin nadri. Kata-kata yufuna bin nadri di sini tafsir yang lainnya, yufuna mereka menunaikan sempurna bima aujabahullahu alaihim minat ta'ah. Menunaikan dengan sempurna apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa ketaatan. Kalau diperintah oleh Allah pasti dia laksanakan. Wa yufuna dan mereka menunaikan bi ta'atillah kepada ketaatan kepada Allah. Jadi menyempurnakan melaksanakan dengan sempurna ketaatan kepada Allah. Nah, kita ini belum, Pak. Kita semua ini belum yufuna bin nadri, belum. Oh, dibilang jangan berkelahi, masih di antara kita masih ada yang berkelahi. Dibilang jangan saling membenci, masih ada saling membenci. Dibilangin supaya saling sayang menyayangi, masih ada yang bermusuhan. Ya apa ini kita ini? Disuruh bersatu, malah berpecah belah. Loh, jadi belum, makanya Al-Abror ini bukan sembarang orang ini. Kita belum bisa menyandang titel atau gelar Al-Abror, belum. Secara hakikat, secara hakiki belum. Secara kira-kira ya mungkin iya. Secara kira-kira kok. Ya, terus orang-orang yang apa namanya? Al-Abror ini ya, selain yufuna bin nadri, mereka selalu menunaikan nadar-nadar mereka, yaitu mentaati perintah Allah, menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, atau membayar nadar mereka. Nanti ada lagi tafsir yang lain, apa namanya, yufuna bin nadri, mereka menunaikan janji yang mereka janjikan mereka tunaikan. Terus sifat yang berikutnya, yang ketiga, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Wa yakhafuna, dan mereka orang yang baik itu sifatnya adalah mereka selalu takut yauman kepada hari yang kana adalah hari itu syarruhu keburukannya mustatira menyebar tersebar kemana-mana, fasian mumtaddan, tersebar, mumtaddan memanjang jauh kemana-mana. Jadi di mana-mana yang ada keburukan itu nanti di akhirat, di hari kiamat. Di hari kiamat itu nggak ada yang menyenangkan, nggak ada, mengerikan semuanya, menakutkan semua. Ya, jadi adanya syar, khairnya nggak ada. Nanti kalau sudah diadili baru. Ya. Jadi dikatakan qala Muqatil, ahli tafsir Muqatil mengatakan yang dimaksud dengan kana sarruhu mustatira adalah kana sarruhu fasian fis samawat. Keburukan yang ada di hari kiamat nanti menyebar ya, fis samawat, di seluruh langit. Fasian itu apa? Ya, tersebar di seluruh langit. Fansyaqqat, dan itulah yang menyebabkan langit jadi pecah. Watana sarot al-kawakib, dan menjadi bertebaranlah, berjatuhan, berguguranlah al-kawakib, bintang-bintang. Wa kuwiratis syamsu, dan menyebabkan digulungnya, dilipatnya asyamsu matahari, wal qamar dan bulan. Jadi matahari dan bulan dilipat, enggak ada lagi. Wa fazaatil malaikah, dan para malaikat pun takut. Padahal malaikat tuh enggak pernah takut kecuali kepada Allah saja.
Tapi di hari kiamat nanti malaikat pun takut sama hari kiamat. Itu. Wa fil ardi, dan di bumi yang terjadi kata ahli tafsir ini, fanusifatil jibal, lalu akan dihancurkanlah gunung-gunung, wa gharatil miyah, dan akan meluaplah air-air itu. Air-air yang ada di laut itu meluap semuanya. Tsunami di mana-mana sudah. Wa takassara, dan pecahlah kullu syai'in, segala sesuatu, alal ardi, yang ada di atas bumi. Min jabalin, berupa gunung, wa binain, dan bangunan. Jadi jangankan bangunan yang dibangun manusia, gunung yang dibuat oleh Allah itu nanti hancur. Berkeping-keping, hancur lebur. Lah apalagi kalau cuma bangunan bikinan manusia, kena gempa aja roboh kok. Gunung itu ada gempa bumi, enggak ada gunung yang roboh karena gempa bumi, enggak ada. Sampai lihat aja gunung-gunung kalau ada gempa bumi. Ada gunung yang roboh? Enggak ada, tetap berdiri kokoh. Nanti di hari kiamat baru dilepas oleh Allah dari dasar bumi, terbang ke udara, pecah di atas sana. Nah, makanya orang-orang yang baik-baik itu sifat mereka itu adalah wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ini kalau dikupas kata demi kata ini tadi yang bikin sampean mumet nih, ya. Kita lewati lagi. Nah, yang berikutnya apa? Sifat al-abrar adalah ini yang berikutnya. Ayat. Jadi sifat yang pertama yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, ainai yasrabiha ibadullahi fajrunaha tafjira. Kemudian wa yakhafuna wa yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Terus yang keempat, sifat orang yang baik-baik adalah disebut oleh Allah di ayat yang ke-8 ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama, wa yut'imuna, dan mereka orang yang baik-baik itu di dunia ini selalu memberi makan. Yut'imun itu pekerjaan yang dilaksanakan sekarang dan yang akan datang. Jadi orang yang baik-baik itu sekarang dan besok dan seterusnya itu ngasih makan. Ngasih makan apa? At-ta'ama, makanan yang bagaimana? Ala hubbihi, yang diterangkan ai ala hubbit ta'ami, makanan yang merupakan makanan kesukaannya. Hubbit ta'am, makanan yang merupakan kesukaannya. Jadi kalau dia suka gulai, dia ngasih makan gulai sama orang. Kalau dia suka bakso, dia ngasih bakso kepada orang. Kalau dia suka makan apa gitu, dia ngasihkan makanan yang sesuai kepada orang. Itu model orang yang baik-baik itu. Ya. Kemudian bukan hanya sifatnya hubbit ta'am, tapi wakillatihi wa syahwatihi, makanan yang sedikitnya, yang cuma sedikit, wa syahwatihim lahu, dan makanan yang merupakan syahwat baginya, makanan yang merupakan kesukaan dia. Makanan yang walaupun cuma sedikit dia tetap ngasih orang. Itu sifat al-abrar itu begitu. Masya Allah. Makannya cuma sedikit nih, Mak. Yang kalau dia makan gak cukup atau gak kenyang. Ini orang yang abrar ini masih mau ngasih. Masya Allah. Ini yang Nabi katakan, ittaqun nara walau bisikin minat tamroh. Ittaqun nara, jagalah diri kamu sekalian dari api neraka, walaupun bisikin, dengan sedekah sepenggal minat tamroh, dari biji kurma. Kamu enggak punya apa-apa yang akan kamu makan, punyanya cuma sebiji kurma. Sebiji kurma gedenya segini pun, itu kalau kita makan enggak kenyang kok, Pak. Nabi bilang apa? Kalau kamu punya makanan cuma satu biji kurma ini, masih ada orang yang enggak punya makanan, kamu kasih dia. Bagaimana? Ya kamu jadi belah dua. Separuh kasihkan dia, separuh kamu makan. Sama-sama tidak kenyang. Tapi kalau kamu kasih separuh kepada saudara kamu yang tidak punya apa-apa, kamu dapat jaminan surga. Oh, itu loh, Pak. Filosofinya itu di situ, filsafatnya Islam itu.
Filsafat Islam enggak sama dengan filsafatnya Rocky Gerung lain, ya. Kalau di filsafat Rocky Gerung kan ilmu filsafat barat sana, ya filsafat Yunani. Kalau yang kita punya filsafat Islam, ya itu ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu. Semua perintah Allah dalam Al-Qur'an, semua larangan Allah dalam Al-Qur'an, itu ada filosofinya, ada filsafatnya di sana. Nah, filsafatnya apa? Ya, nanti kalau pas datang larangannya, apa perintahnya kita telusuri, bisa itu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka orang yang baik-baik itu suka memberi makan dengan makanan yang mereka sukai. Itu wakilah, dan dikatakan menurut ahli tafsir yang lain, yang dimaksud ala hubbi adalah ala hubbillah ya azza wa jalla, atas kecintaan Allah yang maha gagah dan maha agung. Maksudnya kalau mereka memberi makan karena cintanya mereka kepada Allah. Itu orang beriman, al-abrar itu saking cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada diri sendiri. Dan itu kita belum bisa seperti itu, Pak. Kadang-kadang kita masih mencintai diri kita daripada cinta kepada Allah. Masya Allah, kita belum apa-apa, Pak, Bu. Pada orang beriman itu asaddu hubbal lillah, surah Al-Baqarah itu sering dibaca oleh imam, tapi dipraktekkan enggak ada prakteknya. Asaddu hubbal lillah, orang beriman itu sangat cinta kepada Allah, melebihi cintanya kepada apapun. Kita belum sampai ke sana. Belum bisa kita punya sifat seperti itu. Kadang-kadang kita pilih baca Quran apa baca HP ya, baca HP kok. Ya kalau HP yang dibaca itu Quran enggak apa-apa sih. Ini saya punya program nih Pak, di sini nih. Namanya programnya ini namanya Al-Bahisul Qur'ani. Masya Allah. Setelah saya pelajari betul, ya Allah, ini satu ini aja sudah kitabnya segudang ini sudah kalau dibukukan itu. Masya Allah, ini yang bikin program ini pinter banget ini. Pinter ilmu apa namanya? IT-nya, ilmu komputernya, ilmu apa namanya? Yang tukang bikin program ya. Pinter ilmu komputernya ya. Pinter IT-nya sehingga dia bisa bikin Masya Allah. Dari satu program yang namanya Al-Bahilul Qur'ani saja kita mau apa? Mau baca Quran. Ada di sini bacaan Quran, dan segala macam imamnya ada. Mau ilmu tajwidnya ada tajwidnya di sini. Mau tafsirnya ada tafsirnya, dan yang dimuat tafsir yang populer, yang ngetop. Kemudian mau tahu ilmu bahasanya, i'rabnya, banyak sekali kitab. Bagus-bagus semuanya nih, Masya Allah. Selama ini saya nggak pernah perhatiin. Begitu saya buka satu demi satu, lah kok ini semuanya ada di sini. Aku capek-capek lihat cari di sini ada Pak. Cuma sayangnya nggak bisa dipindah ke sini nih. Ya, nggak bisa ini dipindah ke sini juga. Saya suka pindah. Aku rasa kesel ngetik aku. Tinggal cekrek, aku ngomong aja sudah. Dan nggak bisa dipindah ya. Ini pakai sistem apa namanya? Windows ya. Windows. Android ya, pasien Android. Nah ini Windows, nggak cocok. Mudah-mudahan nanti ada ahli IT yang bisa memindahkan program ini ke dalam sistem Windows. Wah, nyaman benar itu. Nah, di sini sudah ada sih, ini contohnya ini. Nah, ini. Ini sistem Windows ini. Ini bisa dimasukkan ke sistem sini bisa. Tapi tidak sesempurna yang di sini. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ini punya kelebihan, sini punya kekurangannya. Walaupun ini bisa dipindah ke sini, yang di sini ada program yang punya kelebihan di sini, tidak bisa dipakai di sini. Coba kalau bisa dipakai, saya nggak usah ngetik-ngetik malam-malam, pulang praktek tidur, bangun jam 3 sholat, gitu. Bisa lah. Karena kepingin tahu dan karena kepingin mendahului sampean, saya tahu lebih dulu baru saya ngasih tahu sampean. Guru kan harus lebih tahu daripada muridnya. Nah kalau guru nggak kalah sama muridnya, bukan guru namanya. Guru harus ilmunya harus lebih tinggi daripada muridnya. Guru kungfu nggak akan dia ngajarkan semua ilmunya itu pada muridnya, nggak akan. Dia simpan itu yang terakhir itu.
Kalau diajarkan semuanya nanti dikalahkan sama muridnya. Itu guru kungfu itu begitu. Nah, kalau guru Al-Quran enggak boleh begitu, itu enggak boleh. Harus sampaikan semuanya. Muridnya lebih pintar enggak apa-apa. Nantinya si murid lebih pintar itu enggak masalah. Tuh. Tapi menyembunyikan seperti guru kungfu menyembunyikan ilmu kungfu, kita menyembunyikan Al-Quran, ilmu Al-Quran enggak boleh. Harus disampaikan semuanya. Ya, jadi orang-orang yang baik-baik itu yut'imuna ta'amara ala hubbihi. Siapa yang mereka kasih? Miskinan, orang yang miskin, yaitu fakiran, orang yang fakir. Orang fakir atau miskin adalah orang yang lama lalahu, orang yang tidak punya harta, tidak ada harta baginya. Wa yatiman, dan anak yatim. Anak yatim adalah sohiron, anak yang masih kecil, yang la abalahu, tidak ada bapak baginya, ya tidak punya bapak. Nah, saya juga tidak punya bapak. Saya bukan anak yatim, udah gede kok. Yatiman itu anak yang masih kecil. Ya, sohiron, anak yang masih kecil yang la abalahu, tidak ada bapaknya. Wa asirona. Kata-kata hasiron yang artinya secara bahasa adalah tawanan atau tahanan. Di sini dikatakan huwal masjun. Dia adalah orang yang dipenjara. Para tahanan atau tawanan min ahlil kiblah, dari golongan muslimin. Jadi yang dikasih makan oleh orang baik-baik itu tetap orang muslim yang menjadi tahanan. Dia enggak mau makannya dimakan oleh orang kafir, enggak mau. Nah, sudah dikatakan oleh Nabi. Nabi mengatakan kan, la ya'kulu ta'amakum illa mu'min. Jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang beriman. Gitu. Tapi kalau sembako, ya biar aja lah, bagi-bagi. Tapi kalau makanan, ya sudah matang tinggal dimakan. Kamu kasih orang baik-baik saja. Ya, jadi asirannya artinya tawanan atau tahanan. Amarallahu, Allah memerintahkan bil usara, kepada para tahanan atau tawanan itu ayuh sana ilaihim, untuk diperlakukan baik kepada mereka. Wa inna, dan sesungguhnya asrahum, tawanan mereka yauma idzin, pada hari ini, la ahlus syirki, sungguh kebanyakannya adalah ahli syirik, orang-orang musyrik. Al-asir, kata al-asir makna lainnya adalah al-mamluk, para budak-budak itu. Jadi orang yang baik-baik itu suka memberi makanan ke mereka, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan, tahanan atau budak, dan yang terakhir almar'atu, kepada istri. Kenapa? Karena ada hadis ini, liqaulin nabiyyi, karena adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata begini, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian semua kepada Allah terhadap para wanita-wanita itu, para istri-istri itu. Fa innahunna, karena sungguhnya mereka, istri-istri kalian itu adalah indakum, di hadapan kalian, merupakan awanun. Awanun ini tafsirnya asirun, tahanan. Istri-istri kalian itu merupakan tahanan kamu. Istri kan oleh suami dibilang, kamu udah boleh keluar loh ya. Istri harus nurut itu. Kalau suami bilang, kamu enggak boleh keluar, aku mau keluar rumah, aku mau pergi, kamu tidak boleh keluar rumah loh ya, selama aku pergi. Kalau terpaksa, ngubungi aku dulu. Nah, izin dulu sama aku. Tapi kalau enggak aku izinkan, tetap enggak boleh. Itu kan kayak tawanan. Istri itu mau apa-apa, mau puasa, izin sama suami. Puasa sunat dulu. Senin Kemis, suami, aku mau puasa Senin Kemis besok ya. Suami bilang, enggak boleh. Oh, apa? Enak wae kamu puasa. Aku mau kelonan sama kamu kok. Wah, misalnya kayak gitu toh. Misalnya. Suaminya istrinya harus nurut tuh. Ya sudah. Enggak jadi kalau gitu. Nanti ada yang bertanya, Ustadz, gimana kalau suaminya yang puasa Senin Kemis, istrinya yang minta jangan puasa Senin Kemis, aku mau minta jatah, misalnya begitu, jatah makanan maksudnya gitu loh ya. Apa boleh begitu? Gak ada dalilnya Pak.
Tapi bisa diselesaikan dengan musyawarah. Oh, kamu kepingin, ya sudah. Jadi aku enggak puasa aja hari ini. Hari ini hari Kamis, udah terlanjur sahur aku. Tapi aku kepingin, Bang, gimana? Ya sudah. Terserah kamu aja sudah. Ya, udah sampai saja dulu. Aku lu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.